Akibat dari doktrin cuci otak yang dilakukan kaum Pahlawi, banyak orang-orang hebat yang keblinger. Orang-orang hebat tersebut otaknya dari kepala pindah ke dengkul. Contohnya Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Buya Yahya. Beliau-beliau itu sebenarnya orang-orang hebat, tapi karena doktrin cuci otak dari Pahlawi, otaknya pindah ke dengkul. Mereka tetap meyakini bahwa Pahlawi itu zuriyah Nabi, Ahlul Bait yang harus dihormati, diagung-agungkan. Mereka tidak mau berpikir apa yang dilakukan Pahlawi selama ini. Padahal Pahlawi itu sudah melakukan hal-hal secara sistematis yang menjurus ke arah pencaplokan negara kita. Saya mengatakan seperti ini agar panjenengan semuanya itu bisa tergugah hatinya lah, bisa berpikir menggunakan akal yang sehat. Kalau nanti negara kita ini dicaplok oleh Pahlawi, panjenengan akan nyesel 7 turunan. Memang di dalam hal ini, apa yang saya sampaikan ini saya mengutip dari perkataan Gus Abbas. Akan tetapi, sesuatu hal yang baik itu tidak jadi masalah kalau harus saya sebarluaskan. Untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama melihat pernyataan video dari Gus Abbas berikut ini. Dulu yang namanya orang Israel itu datang ke Palestina itu tamu. Orang Israel datang ke Palestina itu tamu 10, 20, datangin lagi sampai Amerika sampai 100, 200. Udah jumlahnya udah banyak, mereka mengklaim bahwasanya tanah Palestina itu adalah tanah leluhur kami. Tanah Palestina ini adalah tanah yang dijanjikan oleh leluhur kami, di mana leluhur kami mengatakan begini, maka tanah yang dijanjikan akan milik Yahudi itu adalah Palestina. Direbut Palestina, orang Palestina diusir. Ini saya lihat fenomena seperti itu di Indonesia sudah ada mengatakan bahwasannya Madura itu adalah tanah yang diciptakan oleh Allah untuk mencintai Habib. Ada lagi sekarang Pasundan itu adalah tanah yang milik Habib. Sampai ada yang mengatakan bahwa tanah Jawa itu adalah bintu Tarim, anak perempuannya Tarim itu Yaman, Hadramaut Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada. Sengaja Simbah membuat video ini bertujuan agar panjenengan tergugah hatinya. Fenomena tentang Pahlawi yang menjadikan pro kontra, kita semua ini tidak perlu pro sana maupun pro sini, akan tetapi gunakan akal pikiran yang sehat. Bagaimana sikap Pahlawi selama ini yang menurut Simbah itu sesuai apa yang dikatakan Gus Abbas di dalam cuplikan videonya tadi. Kaum Pahlawi itu sudah berbuat menggunakan sistem yang sistematis. Bisa saja nanti negara kita ini bisa dicaplok oleh kaum Pahlawi tersebut, seperti halnya kaum Yahudi yang mencaplok Palestina. Kalau panjenengan tidak menyadari dari sekarang atas sikap Pahlawi selama ini, nanti kalau negara kita dicaplok, panjenengan istilahnya itu akan nyesel 7 turunan. Saya pribadi sangat tidak mempunyai keuntungan hal apapun ya. Akan tetapi sebagai orang tua memikirkan regenerasi, bagaimana kalau saya sudah tidak ada, karena umur saya kan
sudah tua. Dan manusia itu umurnya kan terbatas. Negara yang saya tinggalkan dicaplok oleh bangsa lain. Mungkin saya di alam sana akan ngenes. Ayah saya almarhum yang langsung terjun di medan perang untuk mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia ini tidak ada gunanya. Bukan Simbah menyombongkan diri, tapi memang betul-betul kalau ayahnya Simbah ini dulu adalah tentara pejuang yang perang di medan garis depan saat melawan penjajahan Belanda. Karena ayah saya kebetulan pangkatnya cuma prajurit, jadi benar-benar di medan perang. Nah, kalau negara yang sudah diperjuangkan mati-matian lalu dicaplok oleh bangsa lain, saya juga ikut ngenes, meskipun saya sudah tidak ada alias sudah meninggal. Makanya saya mengajak kepada panjenengan semuanya berpikir secara logis, akal yang sehat, bisa menilai kaum Pahlawi itu mempunyai tujuan yang bagaimana, karena sikapnya selama ini sudah melakukan hal-hal yang mengarah untuk menguasai negara kita. Bagaimana dia mendoktrin masyarakat kita, bagaimana dia membelokkan sejarah, membuat makam-makam palsu, dan lain sebagainya. Makanya saya sepakat apa yang dikatakan dari Gus Apes tadi. Dan hal itu jangan sampai terjadi, penjajahan maka harus melakukan tindakan agar bisa mencegah Pahlawi ini tidak merajalela, terutama dari perlakuannya yang selama ini kita anggap bersih, baik, kita hormati. Habib Lutfi saja juga membuat makam-makam palsu. Maka perlu kita waspadai kaum Pahlawi ini. Karena mau nggak mau, karena mereka itu sekelompok, ya tentu mereka secara golongannya pasti akan melakukan hal-hal sesuatu pada negara kita. Kita mesti waspada. Untuk itu, mudah-mudahan video Simbah ini berguna dan tidak usah menyalahkan yang satu sama yang lain karena seolah-olah membenci Pahlawi. Bukan seperti itu. Kita harus berpikir, bisa menilai tindakan Pahlawinya yang memang tidak benar. Dan jangan sampai kita kecolongan seperti apa yang dikatakan Gus Apes tadi tentang Yahudi yang mencaplok negara Palestina. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.